untuk Nggak jelas ya? Iya, putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Bu. Bu Erni lareskeun. Bu Erni, suaranya kurang jelas, Bu Erni. nahannya. Halo? Nah, ada, Bu. Nah, ada. Halo? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saya sarankan untuk menyiapkan diri Anda 1 jam ke depan, karena 30 menit Ibu pemateri akan memaparkan materinya yang sangat menarik, dan 30 menit kemudian akan diadakan tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak moderator, saya serahkan sepenuhnya untuk mengatur acara ini. Kepada Bapak Amin, disilakan. Nah, terima kasih kepada Ibu Erni Wardani yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkesempatan berkumpul dalam acara VCT 77 Jabar 06 dengan sehat walafiat. Saya selaku moderator akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat hebat dan sangat jam terbangnya itu yang sangat tinggi banget, yaitu namanya Ibu Amirah Nugrahani, SPD. Dia lulusan dari UPI yaitu S1 Pendidikan Matematika tahun 2000 sampai 2004. Lahir di Purwakarta 2 Agustus 1981. Dan beliau juga bekerja di Seman 1 Lembang sebagai guru matematika. Nah, beliau juga adalah seorang penulis buku, dan bukunya itu ada 2 yang telah dirilis. Yang pertama yaitu Bu Cerita Dong dan Pendalaman Buku Tes Matematika 2 SMA kelas 11 Peminatan IPA. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau memesan bukunya, mangga silakan hubungi kepada Ibu Amirah Nugrahani. Nah, kepada Ibu Amirah, waktu untuk pemaparan materinya yaitu sekitar 30 menit. Dan untuk presensinya udah ada di chat. Mangga kepada Ibu Amirah dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator Bapak Amin dan kepada host Ibu Erni. Sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjadi peserta, saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir. Ini adalah sharing sederhana dari saya ya. Kalau dilihat dari pengalaman, saya masih anak kemarin sore yang masih baru belajar. Di dalam grup ini tentu sudah banyak sekali para senior-senior yang sudah sangat berpengalaman. Tapi niatnya saya juga mau berbagi saja, karena bisa jadi mungkin ada juga yang adik-adik saya di sini yang mungkin butuh pengalaman orang lain untuk dijadikan bayangan untuk melakukan seperti yang saya akan share, yaitu menulis buku. Karena ini pengalamannya masih anget lah gitu ya, jadi saya mau berbagi sedikit. Mungkin Bu Erni sudah yang lebih paham tentang penulisan buku. Saya dengar Ibu lebih banyak bukunya yang sudah diterbitkan. Jadi mohon maaf ya Ibu ya, ini bukannya mau mendahului Ibu, tapi sekedar berbagi saja. Sebelumnya ini layarnya terlihat nggak ya Pak Amin? Terlihat jelas banget Ibu. Oke. Jadi saya tadi mau nayangin foto ini dulu biar sambil mendengarkan Pak Amin sebagai moderator. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Untuk materi hari ini, yaitu kiat menulis buku dalam 2 minggu. Kayaknya kesannya tuh kayak yang wah jago banget ya, dalam 2 minggu tuh kita bisa menghasilkan buku. Kalau dibayangin dulu pas awal-awal, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah itu bisa. Jadi ceritanya itu berawal dari sebuah pelatihan yang saya ikuti 1 hari.
Pelatihannya itu oleh Bu Nining. Beliau adalah penulis buku juga. Kemudian dan bekerja sama dengan suaminya yang juga penerbit. Jadi kita itu ceritanya mau bikin buku dan langsung diterbitkan dengan biaya sendiri. Jadi kayak apa ya? Kayak penerbit indie gitu. Karena kalau misalkan kita mau mencari penerbit yang sudah beredar sekarang yang banyak itu, biasanya kita nggak bisa sembarang nulis. Artinya bukan juga tulisan kita sembarangan ya, tapi maksudnya kalau misalkan kita menggunakan penerbit yang sudah eksis di toko buku, itu biasanya mereka punya target-target tertentu dan punya selera pasar yang harus mereka eh, targetkan gitu. Jadi kita harus ngikutin keinginan mereka. Di sini saya nanti akan menjelaskan, menceritakan tentang 2 buku yang saya buat. Itu yang satu dengan penerbit indie, yang satu lagi dengan penerbit yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi di pelatihan itu, pelatihan 1 hari itu, sebelumnya kami para guru yang ikut mulai dari guru SD, ada guru SMP, SMA, SMK, kita tuh di situ ditanya siapa saja yang sudah menulis buku gitu ya. Dan sedikit sih sudah ada yang menulis, tapi kebanyakan memang kita tuh pengen nulis, tapi belum memulai. Yang kedua, kita udah nulis-nulis, tapi belum diterbitkan juga, bingung gitu mau kemana nerbitinnya, atau mau nyari penerbitnya kemana, biasanya seperti itu. Dan itu biasanya kalau yang udah banyak pengalamannya, ceritanya sudah banyak, tapi biasa kendalanya mencari penerbitnya yang bisa bekerja sama, seperti itu. Nah, jadi ternyata dengan ikut pelatihan itu, ada gambaran bahwa kita tidak harus menunggu penerbit dulu. Yang penting nulis aja dulu, seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Nggak bisa ini. Oke, sekarang saya bikin dulu aja ini kerangka berpikirnya ya. Saya suka pakai mind mapping, karena dengan mind mapping itu cukup singkat, padat, dan jelas kita ingin menjelaskan apa. Nah, di sini how to start. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita memulai? Sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dengan niat dulu ya. Niat dan tujuannya itu untuk apa? Jadi ketika kita mau menulis, niat kita tuh untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu harus kita tahu dulu. Semakin besar niatnya, insya Allah menulisnya semakin cepat dan jadi. Tapi kalau niat dan tujuannya tidak jelas, itu bisa lama dan bisa nggak jadi-jadi gitu ya. Itu apapun mungkin ya, tidak hanya menulis. Kemudian yang kedua, mau memulai itu harus ada pembiasaan dulu. Dan itu sebenarnya sudah kita biasakan tanpa kita sadari. Nanti saya akan jelaskan. Yang berikutnya adalah mengetik dalam waktu sekian menit tanpa henti. Ini juga cara memulai. Kemudian yang terakhir adalah memilih salah satu tema yang ringan yang kita kuasai. Oke, kita ke niat dan tujuan. Pertama, mulailah dari yang simpel. Niat saya ikutan pelatihan itu waktu itu adalah ingin membuktikan bahwa saya tuh bisa sebenarnya menghasilkan buku karya saya sendiri. Terus niat yang kedua pengen dapat sertifikat. Karena sertifikatnya itu kan bisa buat naik golongan ya kalau untuk PNS. Ini jujur saja, tapi memang niat itu ternyata lumayan memacu saya juga untuk menulisnya dalam waktu 2 minggu. Karena pematerinya bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa nulis ini dalam 2 minggu, nanti dapat sertifikat, katanya gitu. Kalau nggak dapat, kalau lebih dari 2 minggu nggak dapat sertifikat. Jadi itu salah satu yang memotivasi saya saat itu ya. Selain niat saya memang pengen belajar. Kemudian saya memulai dari hal yang simple, yaitu yang berkaitan dengan yang saya sukai, yang saya jalankan,
Pokoknya aktivitas harian seperti itu. Kemudian mulai saat ini. Berarti kapan? Kadang-kadang kan kita nanya kapan ya? Oh, entarlah gitu ya. Kalau bisa nantilah. Itu kalau memang sudah niat langsung mulai. Bagaimana caranya nanti akan saya ceritakan. Tujuan ke depan. Nah, ini tujuan ke depannya itu mungkin pengen bikin koleksi pribadi ya, bagi yang suka menulis, memang benar-benar suka menulis, dia nanti akan mengoleksi buku-bukunya, pengalaman-pengalamannya itu dijadikan buku. Kemudian menulis itu ternyata juga bisa mengasah dan mempertajam logika kita. Contohnya aja gini, saya pernah dengar katanya kalau kita suka baca, katanya kita jadi jarang, ketika kita tua nanti kita akan lama baru pikun. Tapi kalau misalkan kita jarang baca, itu cepat pikunnya, katanya gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu ketika kita menulis itu sebenarnya kita kan membaca juga di dalam hati. Nah, itu jadi proses seperti itu mempertajam logika juga. Kemudian tujuan kedepannya untuk yang PNS tentu saja untuk kenaikan golongan ya, karena kalau menulis buku, apalagi bukunya itu ada ISBN-nya, itu bisa ada poinnya yang lumayan untuk kenaikan golongan. Kemudian yang kedua, kita mulai pembiasaan. Kalau saya sih merasa pembiasaan ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, cuman kita tidak sadari itu. Contohnya, halo cek, suara saya masih terdengar? Masih terdengar Bu, masih. Oh ya, dengan jelas. Iya. Ya, makasih. Nah, pembiasaan. Pembiasaan yang pertama rajin nulis status medsos. Siapa di sini yang rajin nulis status? Baik itu WA, IG, FB, Twitter, ya. Saya rasa mungkin hampir semuanya ya. Rajin kan ya? Rajin banget Bu. Rajin banget. Kalau sehari nggak nulis status tuh rasanya something missing gitu ya, sesuatu yang ada sesuatu yang kurang gitu ya. Apa? Oh, belum nulis status. Dan bahkan sehari bisa beberapa kali, terutama yang generasi milenial ya. Milenial seperti Pak Amin gitu ya, generasi milenial. Saya saja yang generasi yang di atasnya itu masih suka juga nulis ya. Nah, itu ternyata merupakan pembiasaan yang bagus ya. Asalkan nulisnya apa dulu ya. Kalau nulis-nulis galau, nulis-nulis yang keluhan-keluhan dan segala kegalauan mah sebaiknya jangan. Tapi menulis yang dirasakan, apa yang senang ya, kita kan share yang berbaginya tuh sebaiknya yang senang aja gitu ya. Kalau yang sedih-sedihnya cukuplah Allah saja yang tahu, seperti itu kan ya. Nah, kemudian diary. Suka, kalau dulu sih ya zaman saya muda itu tahun 90-an. Itu mah suka nulis diary, tuker-tukeran diary sama teman-teman gitu sekelas kalau perpisahan biasanya gitu ya. Sekarang sih udah nggak ada ya. Nulis-nulis diary itu kayaknya udah jarang banget. Seringnya mungkin nulisnya tuh online atau di blog sendiri, blog pribadi gitu. Dan yang sering banget adalah yang nulis status itu seperti diarinya gitu ya. Jadi hari ini mau ngapain, hari ini apa cerita, hari ini bete, sedih dan sebagainya itu diceritakan. Nah, kemudian agenda kegiatan harian. Nah, kalau guru teh suka ada agenda ya, nulis itu juga pembiasaan ya. Nulis hari ini ngajar kelas ini, oh apalagi kita ada pakai kemop ya sekarang absen, ditulis hari ini ngapain ya, dilaporkan. Itu kayak yang kecil tapi sebenarnya latihan menulis. Dan yang berikutnya adalah blog pribadi. Nah, ini kalau yang suka memang berbaginya itu ceritanya panjang gitu, nah itu suka nulis blog pribadi lebih cocok ya. Nah, setelah kita melakukan pembiasaan tadi, itu kan pembiasaan itu sedikit demi sedikit kayak tabungan ya, lama-lama mengasah keterampilan kita menulis. Nah, kita coba deh mulai menulis. Apa yang kita pilih? Temanya yang ringan-ringan dulu aja. Walaupun saya guru matematika, saya tidak merasa matematika itu ringan, jadi saya tidak membuat tentang buku teks matematika untuk yang 2 minggu ini ya. Walaupun saya juga kepengen bikin LKS kayak gitu, cuman karena tantangannya 2 minggu, ini kayaknya bakalan mandek, terutama dalam hal menulis lambang-lambang matematika ya. Kayak tadi Kak Yonan cerita kalau bikin soal di
Google Form itu katanya susah kalau matematika diketiknya, jadi bentuknya dalam bentuk image. Nah, itu memang kendalanya. Dalam menulis juga ribet banget lah kalau matematika tuh banyak simbol. Jadi, pilihlah yang ringan dulu kalau mau memulai. Bisa berupa aktivitas harian ya. Kalau saya, buku yang saya buat itu kan judulnya Bu Cerita Dong gitu. Itu sebenarnya saya menceritakan aktivitas harian saya sebagai guru. Kemudian bisa juga menuliskan apa yang Anda pikirkan. Kayak pertanyaan di Facebook gitu ya. Jadi, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan gitu. Nah, itu bisa menjadi langkah awal untuk kita memilih tema yang ringan. Atau bisa juga hobi. Misalkan hobinya hidroponik. Nah, nanti dia kalau dia nulis tentang hidroponik pasti ceritanya akan cepat dan mengalir. Kalau saya hobinya apa? Misalkan hobinya tentang zero waste ya. Nah, ketika dia berbicara tentang zero waste itu pasti akan mengalir ceritanya tanpa harus buka buku sumber dan sebagainya. Dia sudah sering baca, sudah sering berkecimpung di hal tersebut, sehingga itu akan merupakan tema yang ringan untuk memulai. Atau bisa juga kita memilih pengalaman pribadi kita sendiri ataupun orang lain. Pasti yang namanya kita udah hidup sampai umur sekian kan banyak sekali ya pengalaman hidup. Atau orang di sekitar kita, bisa itu saudara, bisa itu teman dekat, atau mungkin orang yang kita nggak terlalu kenal dekat juga, tapi kita tahu cerita tentang hidupnya, itu bisa kita ceritakan juga. Tapi kita tahu gitu ya ceritanya seperti apa. Atau misalkan sebagai guru, ada kisah murid kita yang menarik, kita bisa menceritakan itu juga. Jadi banyak tema ringan yang bisa kita pilih. Setelah memilih tema, selanjutnya adalah try now ya. Ya, mulailah saat ini. Bagaimana caranya? Nah, jadi waktu pelatihan itu kami disuruh megang HP masing-masing, disuruh buka WA, terus nulis katanya. Jadi kan ada grup pelatihannya tuh. Coba Bapak Ibu semuanya nulis waktu mau ke sini. Jadi awalnya dikasih tahu dulu, misalkan gini. Sebelum saya ikut pelatihan ini, nah silakan lanjutkan kemudian kata-katanya. Jangan berhenti nulis sebelum saya bilang stop, kata instrukturnya ya. Wah, itu mah langsung ya ketiknya teh dengan kecepatan tinggi gitu ya, cerita dan sebagainya. Dan satu-satu setelah itu tuh disuruh ke depan, suruh menceritakan. Dan benar aja, itu ngetik tuh lancar gitu ya, lancar banget. Sampai akhirnya stop, waktunya tuh adalah berapa menit gitu ya. Oke, silakan dibacakan. Dan ceritanya macam-macam. Ada yang sebelum saya kesini, saya bingung bagaimana minta izin suami saya, karena itu pelatihannya hari Minggu gitu ya. Terus curhat lah, ujung-ujungnya curhat sih gitu teh. Wah, tapi panjang lebar. Terus ada anak muda, sebelum saya kesini, terus dia ceritakan tentang niat dan cita-cita dia gitu ya. Jadi ternyata dalam waktu sekian menit itu, ketika kita disuruh ngerjain sekarang, ketik, itu dalam waktu 3 menit lah anggap seperti itu ya, atau 5 menit. Itu teh panjangnya bisa sekitar 1-2 halaman. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir dalam waktu segitu bisa sampai 2 halaman, berarti kan kalau sehari kalau benar-benar ngetiknya itu bisa sampai berapa halaman gitu ya. Jadi 2 minggu dapat buku itu rasanya memungkinkan gitu kan. Nah, jadi kita tuh dimotivasinya seperti itu. Ngetik sekian menit tanpa henti. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Dihitung misalkan. Dipilih aja misalkan. Sebelum mengikuti VCI saya atau apa gitu ya. Bikin kalimat awalnya dulu. Jangan berhenti mengetik sebelum waktu yang ditentukan. Nanti lihat sendiri gimana. Terus dibaca lagi, oh diedit lagi, oh ini ada salah ketik, oh tipe-tipe gitu ya. Nah, itunya diperbaiki. Nah, itu sendiri sudah merupakan latihan menulis ya. Sudah menulis. Dan dari cerita itu saja ternyata bisa menjadi dikembangkan bisa menjadi sebuah buku gitu. Padahal awalnya hanya menceritakan bagaimana dia sebelum ikut pelatihan gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan tema khusus. Jangan yang terlalu luas.
kalau temanya terlalu luas, itu harus dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita kalau memikirkan sesuatu cerita, jangan yang terlalu umum. Misalkan apa ya? Eh, kalau kita mau cerita tentang sekarang nih pemilihan presiden gitu ya, pemilihan presiden. Kalau misalkan tema pemilihan presiden itu masih umum, kita ambil dipecah lagi. Oh, kerusuhan dalam pemilihan presiden gitu ya. Oh, bisa lebih dipecah lagi, kerusuhan tanggal 22. Nah, seperti itu. Jadi bisa lebih didetilin, gitu ya, dibikin detail supaya kita lebih khusus dan fokus terhadap suatu masalah yang sangat yang ringan tadi, yang sangat kecil. Jadi jangan terlalu luas. Nanti kita bingung sendiri. Bisa-bisa bukunya nggak selesai-selesai karena ceritanya terlalu luas gitu. Misalkan pengalaman pribadi. Saya mau cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu kan ada saat dia dewasa, ada saat dia kuliah, ada saat dia sekolah, SD, SMP, TK. Nah, itu dia mau menceritakannya yang mana? Itu harus dibagi-bagi lagi. Oh, ketika remaja aja deh, remaja aja. Masa-masa remaja yang indah misalkan gitu ya. Nah, itu remajanya juga harus kita batasi. Jangan sampai cerita kita itu sampai meluas, akhirnya kita sendiri bingung gitu ya, karena terlalu luas. Kemudian, setelah kita menentukan tema yang sangat khusus tadi, kita buat kerangka berpikir. Kerangka berpikir tuh kalau di bahasa Indonesia suka diajarin ya, kerangka karangan gitu ya. Misalkan mau cerita tentang remaja, masa remaja, itu waktu kelas berapa gitu ya, terus ada event apa gitu, mau cerita ini tentang apa. Nah, itu dibikin poin-poin pentingnya. Jadi, dari situ barulah kita kembangkan tiap poin tadi. Barulah mulai menulis. Poin-poin tadi itu bisa menjadi bab nantinya atau subbab di dalam buku kita. Kemudian ini ada trik yang bisa kita pakai untuk latihan, yaitu membuat grup di WA, tapi grupnya itu grup pribadi. Nah, kalau kita bikin grup kan harus ada anggotanya ya. Kalau bikin grup itu minimal ada 1 orang lah yang kita ajakin. Nah, caranya gini, misalkan ibu punya suami atau bapak punya istri, ajakin tuh istri atau suaminya dalam grup, tapi kasih tahu dulu ya, jangan tiba-tiba di-kick dari grup, kan nanti bertanya-tanya ada apa ini, di-add terus di-kick lagi gitu ya. Jadi caranya itu bikin grup, ada kita, terus kita add siapa gitu, tapi setelah izin gitu ya. Aku add dulu, nanti aku keluarin lagi ya. Aku cuma mau bikin grup aja, grup yang tidak ada siapa-siapanya gitu. Kita add, terus sudah jadi grupnya, kita remove dia. Jadilah di dalam grup itu cuma kita sendiri. Nah, di grup itu kita ceritakan apa saja yang mau kita ceritakan. Bisa kayak diary gitulah untuk menulis ya. Untuk latihan menulis. Atau misalkan kita mau bikin buku nih, kita sudah ada poin-poin kerangka berpikirnya. Nah, kita mulai menulisnya di HP. Karena kan kalau misalkan kita kemana-mana kan ribet ya kalau bawa-bawa laptop, atau nulis di kertas juga ribet. Kemana-mana kan sukanya bawa HP. Jadi itu sangat membantu. Dengan grup WA pribadi yang isinya cuma kita sendiri itu kita bisa kapan saja cerita, nulis, ngetik ya, di angkot, di Grab, apa dimanapun kita berangkat atau pergi, bisa seperti itu. Itu salah satu tips yang diberikan oleh instrukturnya untuk menulis saat kesibukan. Sampai di sini suaranya masih jelas, Pak? Masih jelas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Bapak Budiman Yusuf, mohon speakernya di-unmute dulu ya, Pak. Oh, ada yang belum di-unmute ya? Iya, unmute-nya Budiman Yusuf. Oke, kita tunggu dulu, mungkin bisa di-unmute dulu. Nah, sip. Udah siap. Udah, Nah, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi ini contoh buku yang saya bikin dalam 2 minggu itu ya, Bapak Ibu. Kalau dibilang kepedean ya nggak apa-apa lah, pede daripada minder ya. Jadi buku ini isinya adalah tentang, kan kita di Kurtilas ini bukan disuruh ya,
menekankan kepada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu adalah tugas semua guru. Walaupun saya guru matematika, tapi setiap saya ngajar, setiap saya masuk, pertama kali itu adalah cerita. Ceritanya itu macam-macam, tentang yang berkaitan dengan saat itu lagi ada berita apakah yang lagi heboh gitu ya, atau misalkan menceritakan tentang kejadian tentang temannya di kelas, atau kalau saya lihat kondisinya itu anak-anaknya lagi pada bete, tidak bergairah, saya ceritakan tentang cerita-cerita motivasi pengalaman saya. Nah, pokoknya cerita-cerita yang mempunyai nilai. Nah, cerita-cerita itu kemudian saya jadikan buku gitu. Jadi buku ini ceritanya itu tidak lain adalah cerita yang saya ceritakan di kelas. Apa saja ceritanya? Ya, cerita pengalaman saya, pengalaman murid saya, pokoknya yang memotivasi mereka, yang misalkan saya masuk ke kelas yang pinter gitu ya, anak-anaknya teh pokoknya udah terkenal lah pinter-pinter, tapi sukanya tuh selfish gitu masing-masing. Jadi saya jadi keidean, oh iya, saya punya temen yang dulu selfish tapi nggak bisa jadi apa-apa. Saya ceritain, sampai akhirnya si anak-anak itu berpikir dan, oh iya ya, saya nggak boleh gitu. Terus misalkan saya habis ngawas di mana, di sekolah mana gitu ya, ngawas UNBK kayak gitu. Saya dapat tuh, oh sekolah itu bagus, ada kebiasaannya yang bisa diterapkan di sekolah kami. Nah itu saya ceritakan ke anak-anak saya. Kalian tahu nggak di sekolah ini gini-gini cerita gitu ya. Nah cerita-cerita itu saya kumpulkan. Tujuannya adalah itu untuk koleksi saya sendiri dan siapa tahu ada anak yang tidak saya ajarkan tapi saya pengen dia juga tahu ada kisah-kisah seperti ini yang bisa dia dapatkan, dia dengar gitu tuh jadi dia baca di sini. Kemudian juga mungkin tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Kadang-kadang seperti ada saya juga nggak kenal gitu ya, saya kan biasa promosi lah gitu ya pas udah bikin buku tuh. Ada yang nanya, rupanya dia masih baru lulus dan baru jadi guru dan dia tidak tahu harus ngomong apa di kelas gitu ya. Nah, ceritain di sini tuh lumayan bisa membantu dia. Atau ada juga ibu yang mempunyai anak remaja. Dia juga bingung gimana mengatasi anaknya yang punya kasus-kasus anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya. Nah, ibu ini pun ternyata bermanfaat juga gitu, mempelajari, oh gitu ya, anak-anak muda tuh seperti itu ya sekarang ya. Karena begini ya, kalau kita bersyukurlah kita menjadi guru, kita menjadi guru itu ngikutin perkembangan zaman ya. Anak-anaknya gaul, kita ikut gaul gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi awet muda katanya gitu kan. Nah, itu tidak semua orang punya kesempatan begitu. Kalau misalkan kerja di kantoran biasanya kan hanya di depan menghadapinya orang-orang yang sudah dewasa di depan laptop gitu ya. Jadi interaksinya dengan dunia luar itu mungkin sangat sedikit. Jadi mereka para orang tua yang bekerja dan punya anak sudah remaja itu ternyata baru tahu oh ya begitu ya ternyata anak-anak zaman sekarang itu zaman now ya. Jadi cerita sharing lah seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini alhamdulillahnya pelatihan itu tuh bekerja sama dengan penerbit yang bisa mengeluarkan nomor ISBN ya. Karena buku-buku yang ber-ISBN itu tidak semua buku diterbitkan bisa ada ISBN-nya gitu. Tidak semua penerbit punya kerjasama. Karena itu kalau misalkan kita ingin menerbitkan buku, ada baiknya kita cek-cek juga gitu ya, apakah penerbit tersebut bekerja sama enggak dengan pihak-pihak yang bisa mengeluarkan ISBN tadi. Kemudian nah di sini di daftar isinya ini ceritanya sebenarnya ringan-ringan banget sih, ini pengalaman saya. Saya itu kan sudah beberapa kali pindah-pindah gitu ya, mulai dari masa numpang lahir doang sih di Purwakarta ya. Masa kecilnya kemudian di Aceh. Nah, saya lama di Aceh. Kemudian saya juga pernah di Jawa Tengah. Saya sekarang di Bandung. Jadi dari beberapa daerah yang saya jalani itu ada banyak cerita yang akhirnya saya share ke siswa-siswa saya. Seperti itu. Bukunya sih nggak tebal-tebal amat ya. Sekitar berapa ya, 60 halaman itulah. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah bisa ikut pelatihan itu, memberanikan diri saya untuk mencoba memulai gitu. Dan karena itu adalah penerbit indie, kita bebas mau menceritakan apa saja, asalkan tidak berkaitan dengan
sara, ras, agama, seperti itu. Jadi untuk pemula bisa. Nah, kalau yang ini buku kematematikaan, ini bukan 2 minggu saya bikinnya ya. Terus terang ini ada sekitar berapa bulan lah gitu ya, karena ini kerjasamanya juga dengan penerbit yang sudah. Jadi bedanya kalau kita memilih penerbit indie, itu kita bisa menerbitkannya apa saja yang mau kita tulis itu bisa. Tapi kalau misalkan kita memilih penerbit yang sudah ada di pasaran, kita harus mengikuti keinginannya. Kayak gini kan penerbitnya pengen dibikin buku matematika yang banyak soal latihannya, terus soal-soalnya belum ada yang nggak kayak soal-soal yang biasa ada di pasaran kayak gitu ya. Jadi kita harus ngikutin dan kerjanya lebih berat karena apa? Karena di bawah target gitu. Kalau yang tadi itu targetnya cuma diri kita sendiri, mau selesai berapa lama? Saya harus 2 minggu. Nah, itu harus kita sendiri yang benar-benar menguatkan tekad gitu ya. Tekad saya waktu itu adalah supaya dapat sertifikat gitu. Padahal ternyata sertifikatnya juga nggak kepake ya. Tapi saya cukup puas dengan itu, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Begitu mungkin sharing singkat saya, Bapak Amin. Iya, Ibu, sharingnya sangat bermanfaat banget, Ibu. Ya, jadi ini kesimpulannya gimana? Kesimpulannya mulai yuk dari sekarang. Ya. Oh, kesimpulannya yuk kita mulai dari sekarang gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Saya kembalikan mangga ke moderator. Mohon hatur nuhun Ibu. Terima kasih kepada Ibu Amira yang telah memaparkan ceritanya tentang pengalaman Ibu menulis buku tentang buku cerita dong sama pendalaman buku tes matematika 2 SMA kelas 11 peminatan MIPA. Nah, bagi Bapak Ibu yang minat untuk membeli atau memesannya bisa hubungi langsung kepada Ibu Amira. Ya, oh, ini Ibu jadi promosi ya. Saya bantu promosiin aja. Dapat persenan ini yang promosi. Iya, materinya Ibu sangat bermanfaat banget ya Bu ya. Kalau saya bisa simpulkan yaitu kalau untuk membuat buku itu pertama harus pembiasaan dulu ya Bu ya, terus harus ada niat dan tujuannya, terus kita harus pilih salah satu tema yang ringan, terus kita harus coba untuk memulainya dari sekarang gitu ya Bu ya, intinya Bu ya. Betul sekali Pak. Iya, mangga kepada Bapak Ibu kalau yang mau bertanya dipersilakan. Ya, halo Bapak Ibu. Sesi tanya jawab sudah dimulai. Gak hanya tanya jawab juga ya Pak, bisa jadi mungkin Iya. ada yang mau sharing ya. Saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Bu. Mangga Pak. Ini Bu, kalau yang tadi kan kebetulan ada yang mensupervisori ya ikut pelatihan itu Bu yang ISBN Bu ya. Iya Pak. Jadi panitianya bukan ISBN Bu. Gimana Pak? Panitianya bekerja sama dengan ISBN gitu ya. Penerbitnya Pak. Iya, dengan penerbitnya. Iya betul. Oh, nah, ini kalau misalkan yang mandiri gitu Bu ya. Iya Pak. Emang rada susah gitu, itu pengalaman gimana Bu? Untuk punya akses ke penerbit. Iya. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak, memang saya bersyukur sekali ikut pelatihan yang di situ memang dari awal juga pelatihan itu untuk menulis buku dalam waktu singkat itu tadi. Jadi memang targetannya semua peserta menghasilkan karya gitu ya. Jadi kan pertama gini dia tahapannya, 2 minggu. Kalau bisa berhasil 2 minggu bikin naskah dikirimkan, maka Bapak Ibu dapat sertifikat. Nah, setelah 2 minggu tetap aja kan pasti ada yang aduh saya belum bisa ini, aduh baru berapa halaman, kan ada minimal halamannya kalau nggak salah 50 gitu kalau nggak salah, aduh saya belum 50 ini halamannya. Nah terus dikasih ini lagi waktu, oke waktunya diperpanjang sampai 1 bulan gitu ya, nanti 1 bulan sudah selesai boleh dapat sertifikat. Setelah waktu 1 bulan juga ternyata ada yang masih terseok-seok, aduh kalau 1 buku mah berat, tapi kalau misalkan kayak gabungan
beberapa cerita dalam satu buku ya, misalkan kumpulan cerpen gitu ya, atau kumpulan puisi. Nah, saya bisa itu bikin puisi. Akhirnya, oke, diberikan lagi untuk yang 1 bulan belum bisa bikin satu buku sendiri, silakan membuat satu buku rame-rame. Jadi dalam satu buku itu nanti ada berapa orang penulisnya gitu. Sampailah akhirnya semuanya pun bisa menghasilkan buku dari pelatihan itu. Jadi saya bersyukur sekali karena ibu yang pengajar kita waktu itu, suaminya itu adalah penerbit yang bekerja sama dengan orang-orang yang bisa pihak-pihak yang bisa mengeluarkan ISBN. Nah, jadi memang mencari penerbit yang seperti itu sangat sulit gitu ya, kecuali kita Jelas ya? pelatihan. Jelas. Gitu, Pak. Gimana Pak Undang jawabannya? Sudah jelas Pak Undang? Kalau Pak Undang mau menulis nanti saya boleh kasih Pak nomornya Pak, bisa menghubungi ibunya itu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya naskah ya, pengen diterbitkan, nanti bisa japri saya, nanti saya akan berikan nomornya karena dia juga terbuka untuk siapa aja karena ini kan indie ya, jadi penerbitnya kita yang bayar sendiri gitu. Mulai dari layout, kemudian editing, semua prosesnya itu kita yang biaya sendiri, sampai nanti cetaknya beda lagi biayanya. Kita boleh cetak di luar, pokoknya kita dapat masternya gitu. Jadi kita yang bermodal sendiri ya Bu ya intinya. Iya betul Pak. Jadi kalau istilahnya mah apa ya, modal dulu lah gitu ya. Iya. Tapi paling tidak kan dengan cara seperti itu kita jadi mau gitu Pak. Kalau misalkan nggak bayar kan males gitu ya. Nggak jadi-jadi bukunya itu. Bu Amira di sini ada yang minta IG-nya Bu Amira, Bapak Yonan Novanda. Oh ya boleh Bapak. IG saya Amirah Nugrahani. Nanti saya ini kalau Bapak sudah nge-add, saya follow lah, kayak saya follow back. Kalau bisa Ibu tulis di chat aja biar nanti banyak orang yang ngechat dan bisa menghubungi Ibu untuk pemesanannya Ibu. Oh gitu ya. Jadi promosi. Saya tidak berniat berpromosi sebenarnya. Ini gara-gara Pak Amin ini yang promosi di awal ini. Mangga Bapak Ibu ada yang mungkin punya pengalaman sudah menulis buku di mana gitu ya. Boleh sharing juga di sini. Bu Erni juga boleh banget, Bu. Bu Eni lebih berpengalaman ya Bu ya? Iya betul, saya dengar tuh seperti itu. Iya Pak Undang, gimana Pak Undang? Suaranya udah jelas Pak Undang? Ya halo Bapak Ibu, mangga. Ibu ada yang mau bertanya dari Yuni Suryani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tipsnya agar tulisan kita tuntas yang kadang suka stuck di tengah-tengah? Hatur nuhun Ibu katanya gitu. Oke, betul banget Bu. Saya juga ngalami itu ya. Kayaknya gini, misalkan kita lagi cerita nih bab tentang apa ya bab 1 lah gitu ya. Tiba-tiba teh kepikiran cerita yang lain yang lebih menarik gitu ya. Ih, padahal mah pas saya mau cerita itu mah lebih menarik di bab kesekian gitu ya. Tapi ini mah udah tengah-tengah. Nah, itu memang godaan-godaan, Bu. Itu yang harus kita hadapi ya, karena godaan yang kayak yang seperti itulah yang bikin buku kita tuh nggak jadi-jadi gitu. Karena kita pindah, oh ini lagi menarik nih, saya lagi dapat ide yang ini, pindah ke situ. Tek dikerjain yang itu, tiba-tiba keidean yang lain lagi, pindah lagi. Akhirnya ini nggak beres, itu nggak beres, yang situ juga nggak beres ya. Jadi fokus dulu, fokus aja. Walaupun banyak godaan, mau nulis ini kayaknya lebih cepet nih. Abaikan dulu, abaikan. Ini saya harus beres dulu. Karena kalau kita stop yang di sini terus kita ngerjain yang lain, itu nanti yang ini nggak akan beres. Dan saya berusaha membuat diri saya sendiri itu punya ada deadline yang saya bikin sendiri gitu. Pokoknya
ini deadline-nya tuh ini. Mau nggak mau, saya harus selesai di deadline ini. Kalau nggak berhasil, udah selesai, nggak jadi deh bukunya gitu ya. Nah, waktu itu saya mikirnya sertifikat tadi itu ya, setelah 2 minggu itu pokoknya saya mikirnya saya harus dapat sertifikat gitu ya. Padahal ternyata setelah 2 minggu diperpanjang juga itu sertifikatnya sampai sebulan. Tapi saya bersyukur dengan saya wanti-wanti ke diri saya cuma 2 minggu gitu. Akhirnya saya ya udah, apapun yang terjadi saya harus selesaiin ini karya saya ini gitu. Karena ini bayar sendiri gitu mikirnya juga Oh, gitu ya. Jadi begitu mungkin Bu. ya gimana Bu Yuni Suryani? Sudah jelas Bu Yuni. Nah, Ibu ada itu lagi dari Ibu Eka Dianti, katanya bolehkah saya kasih saran Bu? Oh, boleh banget Ibu. Terima kasih. Mangga. Mangga Ibu Eka Dianti. Makasih. Gini aja ya Bu Amira, kan kebetulan saya tuh dengan Ibu tuh sama-sama guru matematika ya. Oh, iya Ibu ya. Iya, yang pelatihan saya Mohon maaf Ibu Eka, suaranya timbul tenggelam. Iya Bu. eh, waktu saya di Al-Azhar, pelatihan di Al-Azhar itu saya kebetulan panitianya ya Bu ya. Oh, Ibu ya panitianya. Eh, Aduh, ketahuan deh. bayarnya ke saya waktu itu tuh. Oh, iya Bu ya. Iya. Gini ya Bu, bisa kalau Ibu kan bukunya yang sudah dibikinnya berarti fiksi ya. Iya Bu. Ya, kalau buat kenaikan pangkat Enggak juga kayaknya sih Bu. poinnya yang lebih bagus itu kalau kita lebih linear. Oh, iya iya. Kalau boleh saya kasih saran, gini aja Bu, bikin bukunya itu semacam ekspresif atau pengalaman kita dalam mengajar. Saya perdana itu begini. Bu Eka, boleh diulang, suaranya timbul tenggelam. Iya Bu, Oh suaranya iya, kurang jelas Bu. Ya. oh iya boleh. Nah, Gini, bukunya kumpulan cerita pengalaman mengajar di. Bu Eka, suaranya sekarang hilang. Mungkin karena sinyal ya Bu Eka. Sekarang ada gak? nah ini jelas. Ada sekarang, jelas Bu. Ada ini. Ya, bukunya itu isinya kumpulan cerita kita di kelas. Misalnya pada saat mengajarkan materi A, kita tuh ternyata anak tuh lebih suka, lebih senang pakai model anu atau pakai alat peraga anu, diceritakan di situ. Jadi si bukunya itu terdiri dari kumpulan beberapa best practice kita di dalam kelas atau pengalaman kita di kelas. Nanti itu malah banyak yang beli loh Bu, buku-buku kitanya itu, karena dia penasaran si guru lain, ternyata ngajarin ini tuh pakai ini yang lebih mudah, yang biar bikin anak senang, seperti itu Bu. Oh iya Bu, Jadi terima kasih banget Bu masukannya Bu. isinya kan maksudnya materi matematika SMA tuh ada beberapa materi. Nah, dalam materi ini Iya. ambil aja satu yang paling ini yang paling yang jadi anak yang paling susah, misalnya atau kita paling susah mengajarkan pada anak itu materi apa yang sering. Nah, kita ambil dari situ, ternyata kalau pakai cara ini pasti Ibu ada pengalaman, ada punya trik-trik tertentunya. Ternyata Ya, insya Allah Bu. Makasih idenya Bu. ya Sarida saya. Makasih ya. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Bu Amira, ada dari Payonan lagi, katanya minta tips supaya buku karya kita disukai banyak orang. Oke, sebenarnya Pak, kalau kita pengen disukai banyak orang, orang itu pengennya yang simple. Kita aja gimana kita gitu ya. Kita tuh kalau baca buku tuh sukanya gimana ya? Buku teh jangan yang berat-berat gitu kan. Yang simple-simple, yang dibacanya ringan. Terus yang bikin menarik, yang bikin penasaran. Itu yang orang banyak yang suka. Tapi tips saya untuk yang baru mau memulai menulis, sebaiknya kita nggak usah pikirkan orang pengennya seperti apa. Yang kita sukai aja seperti apa. Kita mulai aja yang kita sukai supaya si bukunya jadi dulu. Nah, nanti kalau sudah jadi buku, kita baru mau coba nulis lagi. Tapi yang orang suka apa ya? Yang orang butuhkan apa ya? Nah, itu baru tantangan berikutnya. Karena terkadang ketika kita menulis sesuatu yang orang harapkan, belum tentu kita suka gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh tersendat. Misalkan saya aja guru matematika. Orang mah pengen tips, trik supaya mudah mengerjakan ini. Orang kan sukanya seperti itu ya. Tapi bagi saya itu mah berat membuat itu. Jadi tidak selalu yang orang sukai itu buat kita bisa lancar. Nah, kecuali kita benar-benar niatnya tadi.
niat kita tuh benar-benar kuat, sehingga kita akan melayani apa yang orang inginkan. Kalau penulis fiksi biasanya itu mereka membaca pasar ya. Oh, anak muda zaman sekarang tuh sukanya ceritanya tentang apa? Nah, dia akan membuat cerita seperti itu. Bikin cerita yang benar-benar berbeda gitu ya. Nah, kalau misalkan yang buku saya ini itu sebenarnya dibilang fiksi juga bukan ya, itu mah pengalaman pribadi, tapi yang berkaitan dengan cerita-cerita yang mempunyai nilai-nilai karakter seperti itu. Nah, kalau misalkan memang buku seperti itu mungkin untuk yang kenaikan golongan saya juga kurang tahu ya seperti apa, tapi mengenai poinnya gitu ya. Karena waktu itu ketika saya menaik golongan justru saya malah lupa gitu masukin si buku ini gitu. Tapi yang buku yang satu lagi paling yang kematematikaan itu memang masuk gitu ya. Jadi ini mungkin untuk melatih kita, karena kalau kita sudah menulis yang kita sukai, insya Allah nanti ada step berikutnya. Kita akan menulis yang orang cari, kita akan bisa menulis yang orang butuhkan gitu. Karena untuk paling tidak untuk latihan dulu lah, latihan sampai kita kayak yang gimana ya udah mahir gitu ya. Nah kemudian orang pengennya seperti ini, nah itu kita akan bisa karena kalau pengalaman saya bekerja sama dengan penerbit yang udah ada di pasaran itu benar-benar kerjanya tuh under pressure gitu ya. Dicek, wah ini nggak sesuai, balikin lagi. Terus harus selesai dalam pokoknya begadang-begadang lah seperti itu ya. Jadi benar-benar membutuhkan niat yang sangat kuat gitu. Kalau kalau yang ini, kalau yang kita bikin sendiri kan yang sesuai keinginan kita kan itu bisa mengalir saja. Paling tantangannya tiba-tiba di tengah-tengah aduh males gitu ya, atau ngetiknya nanti aja lah lagi banyak kerjaan dan sebagainya, paling tantangannya seperti itu. Tapi nggak ada yang nagih-nagih ke kita gitu ya, diteleponin misalkan gitu, Bu ini deadline kayak gitu ya, tuh begitu. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing, silakan. Silakan Ibu Bapak. Tapi pengalaman saya ya Bapak Ibu, setelah saya menulis buku itu, terus saya nulis best practice tuh jadi lebih ringan gitu. Karena oh iya ya, saya udah nulis buku gitu. Jadi pas nulis best practice itu kayak yang ngalir gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Ya gimana Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau sharing lagi kepada kita semua? Nexza Halo, itu apa ya? Pak Yonan katanya Bu Amira main ke Nexza. Nexza itu apa ya? SMK Negeri 1 Cugenang katanya Bu. Oh, Nexza ya namanya ya. Oh, kalau SMA 1 Lembang Smile. Ya halo, waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Oke, Untuk alhamdulillah ada 9 iya, menit lagi. Saya iya pikir saya waktunya. kecepatan. Kayaknya baru kali ini Bu, materi Ibu yang paling lama itu tapi enak didengarnya. Banyak ngomong ya, Sangat banyak bermanfaat. ngomong. Iya, Maaf jika saya cerewet, makanya jadi buku teh biar gak terlalu cerewet. iya sangat bermanfaat banget Ibu ya untuk kita semua ini Bu, kalau yang mau bikin buku, tips-tipsnya sangat Saya yakin bermanfaat. banget Bapak Ibu di sini punya kemampuan, karena yang namanya guru itu bisa ngomong kan, pasti pada pinter ngomong. Nah, nulis juga pasti pada bisa, cuma kendalanya paling, aduh males, itu yang pertama. Ibu ada pertanyaan lagi dari Ibu Asri Fadila. Katanya Ibu kapan Ibu bikin buku? Mulai dari kapan Ibu bikin dari buku? Terus inspirasinya dari mana? Oke, kalau ditanya kapan saya bikin buku, Bu, ini rahasia ya. Jadi saya itu, Bu, zaman saya SD, saya bikin komik, Bu. Dulu kan saya SD-nya di Aceh ya, Bu ya. Jauh dari kota kan itu ya. Jadi kalau nungguin komik, Bu, seri 1 misalkan, sambungannya seri 2 itu bisa sampai berbulan-bulan, Bu. Karena harus dari Jakarta, itu dulu ke Medan, nanti dari Medan baru ke Aceh, gitulah prosesnya ya. Sehingga saya teh penasaran, ini gimana ceritanya, kelanjutannya. Akhirnya saya mencoba menggambar sendiri kelanjutan ceritanya itu. Jadi dari sejak SD saya itu memang suka bikin komik. Jadi kan secara tidak langsung bikin cerita. Nah, kemudian ketika saya SMP, saya mulai bikin komik sendiri. Komiknya itu mulai dari ya
seri gitu ya, 1 bulan saya ngeluarin 1 seri gitu. Jadi karena di sana itu saya mungkin minim hiburan gitu ya, ya saya cari hiburan sendirilah gitu. Itulah hiburan saya saat itu, zaman-zaman saya masih kecil gitu ya. Saya bikin. Nah, jadi dari dulu memang saya sudah suka gitu ya menggambar gitu. Memang cita-citanya dulu tuh sebenarnya pengen jadi komikus. Tapi apa daya masuknya ke matematika. Jadi nah, jadi mungkin itu adalah cita-cita saya yang tidak kesampaian, makanya jadi begitu ada pelatihan menulis kayak gitu tuh saya terus mau jadi buku, saya coba bismillah gitu. Jadi dari dulu memang Bu saya selain bikin komik, saya juga pernah nulis cerpen, cerpan kayak gitu. Tapi tidak diterbitkan, hanya saya fotokopi sendiri, saya bagi-bagi ke teman-teman gitu. Seperti itu, Bu Asri ya. Ya, Bu Asri Fadila. Inspirasinya dari mana? Dari komik, Bu, karena saya kan suka baca komik. Nah, cuma kan bersambungnya lama. Akhirnya saya berkhayal sendiri gitu. Jadi saya pikir gimana kelanjutannya ya saya bikin cerita sendiri gitu. Salah satunya dan dari lingkungan juga inspirasinya dari teman-teman saya juga memang banyak juga yang suka baca komik gitu. Jadi anak-anaknya juga seperti itu. Gimana Ibu Asri Fadila? Sudah jelas Ibu Asri tentang pengalaman dari Ibu Amira? Di sini juga yang ikutan VCI batch 4 ini juga ada teman saya yang bareng-bareng nulis buku juga. Itu di sekarang ini ada Sensei Yuli juga bikin itu ya. Terus ada Bu Nurul juga di kelompok yang satu lagi. Jadi kita tuh berlima dari SMA 1 Lembang itu dan lima-limanya alhamdulillah mengeluarkan buku semuanya saat itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah sekali Bapak. Iya, dengan tekad dan niatnya ya Bu ya. Betul. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Diperkirakan waktunya sudah mau habis. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Bu Amira, apa sudah cukup aja segini pertanyaannya Bu Amira? Oke Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup ya Bu ya? Bisa diakhiri saja sampai di sini. Oh, oke, terima kasih. Iya Bapak Ibu, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara ya Bu ya. Saya di sini selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amira selaku pemateri dan kepada Bapak Ibu sebagai partisipan. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Amira bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Mbak, amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Ibu Erni selaku host, saya persilakan. Pak Amin, Ya, dengar? terdengar Bu, tapi suaranya hilang-hilangan Bu. Halo? Halo Bu Erni. Bu Erni suaranya tidak ada. Halo, Nah, sudah ada Bu, ada. sudah ada Bapak? Ada tapi timbul ketenggelam Bu suaranya. Naonnya ya teh, astagfirullahaladzim. Nah, sudah jelas Bu udah. Bu, halo. Hilang lagi suaranya Bu. Halo Bu Erni. 3, 2, 1. Nah, sudah Halo. Ada? Ada Bu, ada Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin yang sudah berlaku sebagai moderator pada siang hari ini menjelang sore. Setelah mengawal kita kurang lebih 1 jam, luar biasa ya. Tepat 1 jam Bu. Tepat, wow, luar biasa ya. Memang materi yang disampaikan oleh Ibu Amira itu sangat keren, sangat menarik ya, sehingga dapat memancung dapat memancung peserta untuk menarik audiens ya Bu ya.
dapat standby dari awal sampai akhir. Iya. Seperti saya tidak mau terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya hanya menikmati, merasakan proses-proses Ibu Amirah dari yang bukan penulis menjadi seorang penulis yang sangat handal seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman dari Ibu Amirah dapat menjadi inspirasi buat kita semua ya, supaya lebih giat lagi, lebih bisa menuangkan gagasan dan pemikiran sehingga menjadi sebuah buku. Jangan hanya selesai dalam waktu 2 minggu, kalau bisa 1 minggu. Itu tantangan ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya Bapak, Ibu. Selama kita mau, selama kita mampu, ada niat, ada usaha, insya Allah akan terlaksana. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Amirah yang cantik, yang menarik, dan juga Bapak Amin yang sudah dengan begitu luasnya menjadi moderator. Tidak lupa saya ucapkan kepada para instruktur, Bapak Undang Iman yang selalu mengecek kehadiran partisipan di chatan ya, apal aya nu noong, apal nu henteu. Ibu Yulfi yang tadi sempat terlempar ke itu ya, gara-gara sinyal gitu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di siang menjelang sore hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian paparan dari saya host RD Wardani dari SMK Negeri 1 Cianjur mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sudah ya hatur nuhun.